Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, jadi agak grogi sih membawakan tema ini ya, The Road to Character. Jadi kemarin diminta Mbak Nurul buat, ayo Mas diulangi lagi tema ini. Ya udah. Nah ini sebenarnya nggak banyak sih yang disampaikan dan nggak tahu sih akan menghasilkan banyak diskusi atau enggak. Tapi dari sesi ini saya ingin merefleksikan sih atau merelaksasi ya rekan-rekan semua, mumpung momentumnya pas, agenda terakhir ya di jam kerja pada minggu ini, untuk kita mengingat bahwa ada sesuatu yang perlu kita urus juga gitu, selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu tentang karakter kita, karena karakter itu erat kaitannya ya dengan apapun yang akan kita lakukan di kehidupan ini, baik itu di lingkungan pekerjaan, keluarga, bersosialisasi, atau bahkan nanti berpolitik ya, kalau teman-teman tertarik juga berpolitik, karakter menentukan banyak hal sih. Nah, jadi apa itu karakter? Karakter itu non ya, kata sifat ya, yaitu adalah sifat-sifat kejiwaan, ini dari KBBI, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat atau watak. Ia mempunyai bla 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 agak aneh dibandingkan dengan kakaknya, karakter agak aneh dibandingkan kakaknya. Nah, sering ya kita tuh mengenal orang tuh kadang bukan dari wajahnya, tapi dari karakternya gitu. Misalnya dulu waktu kita masih SD kecil, masih SD kelas 1 atau kelas 2 yang masih awal, ditanya, kamu ingat nggak gurumu yang namanya Bu Sarti, katanya. Enggak, lupa, udah lama. Tapi begitu bilang, itu loh yang galak banget, gitu. Atau itu loh yang sering marahin kita, yang ngajarnya itu serem. Nah, kadang kita bisa mengingat orang yang dimaksud. Jadi karakter itu sesuatu yang abstrak ya, tapi bisa menggambarkan identitas seseorang. Nah, untuk selanjutnya ini nih. Jadi ada dua hal sih yang menjadi identitas kita ya, yaitu resum virtu sama eulogi virtu. Apa bedanya? Nah, resum virtu itu kebajikan yang ditulis di riwayat hidup, yaitu kayak CV gitu. Paling kalau HCD ya yang paling sering ya, tim HCD yang paling sering nih menerima resum virtu orang-orang yang ingin join di Javan misalnya, itu banyak banget, dan mereka memberikan leveling itu, misalnya PHP bintang 4, SQL bintang 5, based on hack rank, public speaking yang bagus, bisa desain segala macam, itu resum virtu. Yang kedua adalah eulogi virtu, itu kebajikan yang ditulis di pidato kematian. Ini teman-teman ya, kalau orang Islam kayaknya jarang ya memberikan pidato ya, tapi kalau sering lihat di film tuh, film barat ya, biasanya kalau ada seseorang yang meninggal, yang diomongin tuh pasti eulogi virtunya, kebajikan yang ditulis di pidato kematian. Itu seperti misalnya nih, Pak Mr. X gitu, dulu waktu hidup dia orangnya sangat rendah hati, humble sekali, pandai bersosialisasi, mudah untuk memberikan pertolongan. Selalu itu pasti yang dibicarakan. Nggak mungkin bicaranya dulu Mr. X jago banget PHP, suatu hidup, ngodingnya pinter, Java semuanya dia bisa, analisanya keren, dia pintar desain, sayang sudah meninggal. Nah, lalu timbul pertanyaan, mana yang paling sering kita kejar? Atau hal yang paling sering kita pikirkan setiap hari? Apakah resum virtu, apakah eulogi virtu? Tapi di buku ini sebenarnya kenapa aku bilang untuk relaksasi ya? Ya bukan berarti kita harus ke resum virtu semuanya, atau bukan berarti kita harus ke eulogi virtu semuanya. Tapi kita harus mengingat bahwa sebagian besar dari kita itu mungkin terlalu fokus terhadap resum virtu, sehingga melupakan eulogi virtu. Seperti itu. Nah, di sesi ini saya ingin mengingatkan itu sih. Jadi mari kita merefleksikan diri, kita mengingat bahwa tidak semuanya resum virtu yang harus kita kejar, tapi kita juga harus kejar eulogi virtu.
Nah, ini sedikit mengulas lagi buku The Road to Character. Jadi di sini ada dua persepsi ya. Kalau Pak David Brooks yang nulis, dia mengibaratkan itu dia menganalogikan ada dua tipe orang. Pertama dia bilang Adam 1, kedua dia bilang orang itu Adam 2. Jadi tipe orang itu bukan hanya makan bubur diaduk atau enggak, tapi kalau menurut David Brooks ada tipe orang yang tergolong menjadi Adam 1 atau Adam 2. Nah, Adam 1 ini dia berorientasi eksternal. Terus seperti ya dia mencari, pokoknya aku harus bisa menapaki jenjang karir setinggi mungkin. Itu yang menjadi ambisi hidupku. Dan kesuksesan duniawi adalah tujuan hidupku. Itu adalah cita-citanya Adam 1. Lalu cita-cita Adam 2 adalah berorientasi internal. Ya, tapi kalau Adam 2-nya terlalu ekstrim juga bahaya ya. Nerimo banget gitu juga bahaya sih. Apapun yang terjadi di luar tidak akan mempengaruhi diri sendiri. Tapi itu penting. Kalau dari saya mengimplementasikan Adam 2 ini untuk melatih kestabilan emosi ya. Kestabilan emosi itu bukan hanya saat kita mau marah, tapi ya bisa jadi saat kita dimarahin. Ya misalnya nih kalau teman-teman analis nih biasanya kalau lagi presentasi demoin aplikasi, kadang aplikasinya nemu bugs misalnya. Nah di sana terus diomel-omelin sama user, sama klien. Ya kalau kita tidak bisa berorientasi internal, kita tidak bisa, apapun yang terjadi di luar tidak akan mempengaruhi diri sendiri, kita pasti akan drop ya, dan down. Sehingga kita tidak bisa menjadi objektif dalam bekerja, dan pekerjaan kita dipengaruhi oleh perasaan-perasaan dari luar. Nah itu yang coba saya implementasikan, jadi ayo kita juga perhatikan Adam 2, kita harus mengelola emosi berorientasi internal. Ya sudah, kita adalah kita, yang di luar tidak bisa kita kendalikan, banyak yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita lebih mudah mengendalikan diri sendiri. Seperti itu. Tapi di sini, di buku ini, kalau di buku ini ya, karena dia kepengennya The Road to karakter yang sederhana, ya dia condongnya ke Adam 2 sih. Tapi kalau saya sebagai seorang pembaca, saya kepengennya seimbang antara Adam 1 dan Adam 2. Harus punya ambisi dan semangat, tapi emosi ataupun kestabilan diri tetap harus dijaga. Nah, ini pergeseran. Jadi untuk karakter ini ternyata punya tren tersendiri dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Aku coba cari fotonya tapi nggak nemu. Jadi contohnya tuh ini ya, ada Perang Dunia Kedua. Tapi sebelum itu yang lebih menggambarkan lagi adalah mungkin teman-teman pernah melihat foto zaman dulu ya. Kalau teman-teman follow IG jadul-jadul itu, yang suka follow IG zaman dulu, foto keluarga zaman dulu tuh selalu anteng, gitu. Terus serius. Ya nggak kayak sekarang yang banyak actingnya ya, banyak posenya. Nah itu ternyata karakter manusia itu bergeser. Nah ini ada sampelnya nih. Jadi di sebuah siaran radio peringatan Perang Dunia Kedua itu disiarkan pada tanggal 15 Agustus setelah Jepang dibom ya. Jepang dibom tanggal berapa? 14, nggak tahu, lupa. Penyairnya bilang, baiklah, ini penyiarnya tuh di pihak pemenang ya. Penyiarnya dia bilang, baiklah, kelihatannya sudah selesai. Apa yang bisa kita katakan di saat seperti ini? Kita tidak bisa melemparkan baju ke udara karena itu khas acara lomba lari di hari raya. Namun hari ini perasaan terdalam kita adalah kerendahan hati. Nah, itu salah satu bentuk selebrasi kemenangan Perang Dunia. Mereka tidak berhura-hura, tidak nyalain petasan atau arak-arakan, tapi mereka malah ada sebuah kesederhanaan, ada sebuah apa ya istilahnya, ya kehangatan itu. Mereka tidak ingin bereuforia terlalu meriah. Gitu. Jadi beda dengan yang sekarang. Sekarang ini sedikit-sedikit ya kita banyak orang ya yang merayakan sesuatu itu dengan berlebih-lebihan.
Ini mempengaruhi karakter atau emosi kita dalam menghadapi apa yang kita dapatkan. Dan nanti kalau dia menang, dia pasti akan, kalau dia berlebihan dalam melakukan selebrasi, otomatis ketika dia berada di pihak yang kalah, dia akan terlalu dalam untuk menyesali kekalahannya. Nah, ini mau lihat video. Sorry. Ya, dari video ini tergambar ya perbedaan dan kita bisa membandingkan sih. Ya, satu gol dengan satu kemenangan di Perang Dunia itu sangat beda ya. Tapi di sini orang-orang sekarang itu cenderung melakukan selebrasi atau perayaan atau pengakuan diri sendiri. Dan ternyata belum tentu apa yang kita akui itu adalah yang terbaik. Terbukti dari sini ada salah satu pemain bola, dia udah yakin bahwa itu gol, dan orang-orang di sekelilingnya juga gegap gempita ya untuk merayakan satu gol tersebut. Tapi ternyata wasit mengangkat bendera menandakan bahwa itu offside dan gol dianulir. Nah, itu menurut buku ini kita sebagai seorang manusia mengalami pergeseran karakter dalam hal penunjukan eksistensi seperti itu. Terus saya ingin membacakan beberapa kalimat ya yang menarik sekali dari buku ini. Sebentar. Ini ada saya yang kecil versus saya yang besar. Nah, mungkin banyak teman-teman ya yang bakal kontra ya. Wah, ya kalau di zaman sekarang ya kita harus menunjukkan kelebihan kita lah. Maka orientasinya adalah saya yang besar. Tapi kalau sebelumnya tren dulu karakter orang zaman dulu ya, mereka tuh malah cenderung lebih menonjolkan bahwa saya yang kecil. Ini saya bacakan sebentar. Bertahun-tahun sesudah episode Common Performance tersebut, episode Common Performance itu siaran pemenang Perang Dunia Kedua. Saya mempelajari masa itu serta orang-orang yang menonjol. Riset itu pertama-tama mengingatkan saya bahwa tidak seorang pun perlu kembali ke budaya di pertengahan abad ke-20. Itu adalah budaya yang lebih rasis, itu seksis dan antisemitis. Jika kita kembali ke masa itu, sebagian besar dari kita tidak akan memiliki berbagai peluang yang bisa kita nikmati saat ini. Saat itu adalah budaya yang lebih membosankan. Jadi ceritanya budaya di abad awal ke-20 ya. Budaya itu dibilang membosankan dengan makanan yang lebih tawar dan tempat tinggal yang homogen. Kalau kita tadi disebutkan di awal ya, kalau foto zaman dulu tuh flat banget lah. Saat itu adalah budaya yang dingin secara emosional. Para ayah terutama seringkali tidak bisa mengungkapkan cintanya kepada anak-anak mereka sendiri. Para suami tidak bisa melihat kedalaman dari kepribadian istri mereka sendiri. Pada begitu banyak hal, kehidupan sekarang lebih baik daripada saat itu. Namun saya mengamati bahwa saat itu ada sejenis kerendahan hati yang lebih umum dibandingkan saat ini. Bahwa ada suatu ekologi moral merentang jauh ke abad-abad sebelumnya, yang jarang ada saat ini, yang mendorong orang untuk lebih skeptis terhadap hasrat mereka, lebih menyadari kelemahan mereka, lebih pekat dalam memerangi kekurangan mereka sendiri, dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan.
Orang-orang dalam tradisi ini cenderung tidak merasa bahwa setiap pemikiran, perasaan, dan pencapaian harus diumumkan kepada dunia. Jadi saya yang kecil ini bukan berarti menutup diri ya atau introvert ya, tapi lebih ke kerendahan hati dan ya menjadi seseorang yang elegan. Daripada kayak tadi masnya yang ngegolin tapi dianulir, ya lebih baik selebrasi tidak perlu sebesar itu. Terus habis itu nah, terus versus saya yang besar ya. Ini ada sebuah penelitian di sini bisa dikatakan selama beberapa tahun David Brooks ini mengumpulkan data yang menunjukkan pergeseran besar dari budaya kerendahan hati ke budaya yang bisa kita sebut sebagai saya yang besar. Dari budaya yang menganjurkan orang untuk berpikir rendah hati tentang dirinya sendiri ke budaya yang menganjurkan orang untuk memandang dirinya sebagai pusat semesta. Tidak sulit menemukan data seperti ini. Jadi ada survei pada tahun 1948 dan 54, para psikolog bertanya kepada lebih dari 10.000 remaja, apakah mereka menganggap dirinya sebagai orang yang sangat penting. Dari 10.000 orang, yang menjawab ya hanya 12%. Lalu pertanyaan yang sama ditanyakan lagi pada tahun 89, 40 tahun sesudahnya. Dan kali ini yang menjawab dirinya penting sebanyak 80%. Jadi terjadi pergeseran karakter. Seperti itu. Terus, nah terakhir adalah kurva O ya. Jadi untuk menjadi seseorang yang rendah hati dan berkarakter itu ada perjalanannya. Nah, dari kiri ya dia biasanya berawal dari seseorang yang tinggi ya. Tinggi itu ya dia berorientasi ke Adam 1, dia berorientasi ke saya yang besar, dan dia biasanya akan mengalami kejatuhan. Nah, ketika di dalam kejatuhan tersebut, di titik terendah, apabila dia bisa bangkit, maka dia diharapkan bisa menjadi seseorang yang tinggi lagi, tetapi dengan orientasi saya yang kecil. Jadi untuk menjadi seorang yang rendah hati, itu justru kurvanya naik ya, karena dia mapan secara emosional, mapan secara sosial, dan dia tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang ada di luarnya. Seperti itu. Terus, ya udah habis sih. Jadi dari ini saya berharap teman-teman untuk merefleksikan diri untuk sejenak keluar ya dari lingkaran yang sering kita berada di dalamnya, untuk melihat diri kita dari sisi Adam 2, dari sisi saya yang kecil, dan dari sisi biologi Virtu. Oke, dari saya cukup, Mbak Nurul. Oke, jadi sering kesini ya, Mas? Ya, tapi kayak kemarin ini ya, apa ada yang lebih detail lagi itu? Yang sempat dibahas itu kan mind map ya, kemarin itu bukan mind map ya? Iya, kemarin ada mind map-nya. Tapi itu belum dalam sih, aku belajarnya. Oke deh. Dari teman-teman dulu mungkin ada yang mau ditanyakan dari ini? Risam Virtu sama Eulogi Virtu. Aku nggak tahu pada paham nggak nih, juga susah. Tapi Mas Diki nangkep bagian ini nggak Mas, yang di slide yang Mas Diki buka ini, yang Risam dan Eulogi. Jadi kalau misalkan contoh di pekerjaan gitu Mas, misal bebasnya di pekerjaan atau di Java tuh gimana sih Mas? Jujur dari aku pribadi belum paham bagian ini. Ya, jadi resume Virtu itu lebih ke skill di CV ya. Jadi kalau pekerjaan itu penting ya, kita bisa PHP, kita bisa SQL, kita bisa Laravel segala macam. Ya, tapi Eulogi Virtu ya itu juga kadang sering kita lupakan. Misalnya dia orangnya attitude-nya baik, dia orangnya tidak, kalau berkata tidak suka melukai,
orang lain, tidak ingin melukai orang lain dengan perkataannya, emosionalnya stabil. Nah itu menurutku juga penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai orang hanya bagus di resume virtu, tapi eulogi virtunya tidak baik. Ya kan bahaya gitu. Misalnya seorang analis, ya dia pintar banget menganalisa, tapi dia orangnya emosinan gitu. Ketika apa yang dia analisa itu diserang sama user, dia marah, ngotot, terus tutup telepon kalau lagi konkol, lah itu kan bahaya. Nah, tapi kita juga harus membangun eulogi virtu yang baik. Gitu. Udah pintar menganalisa, dia orangnya juga rendah hati, terus kalau disangkal dia mencoba untuk tenang dan objektif segala macam gitu. Jadi lebih ke soft skill dan hard skill mungkin ya bahasa lainnya ya. Gitu. Apa mas bahasa lainnya? Soft skill itu eulogi virtu, yang hard skill itu resume virtu. Yang risam itu soft skill gitu. Hard skill, resume virtu itu hard skill yang ada di CV. Yang soft skill itu eulogi virtu. Oh malah kebalik ya. Aku Oke. Kalau dari poin ini, dari yang Mas Diki tangkap dan yang Mas Diki bisa mulai di manage untuk diri Mas Diki sendiri, udah ada belum Mas? Ya, yang resume virtu ya kita dibantu oleh perusahaan ya, oleh Javan terutama untuk meningkatkan hard skill kita, baik itu menganalisa, terus ya latihan automatic testing, ya macam banyak banget lah. Dan di hari Jumat, setiap Jumat kita berusaha untuk meningkatkan resume virtu. Nah, yang eulogi virtu ini, dari buku ini aku belajar ini sih, kestabilan emosi ya. Ya jadi untuk tetap biasa aja gitu, apapun kondisinya. Di saat proyeknya proyeknya closing, atau di saat terminnya bisa terbayar, tersubmit, ya kita bersyukur, tapi tidak boleh euforia yang kayak pemain bola tadi. Terus di saat ada lembur, di saat harus ngejar targetan H-1, ya kita tidak boleh terlalu terperosok untuk malas, untuk mager, untuk down gitu. Itu sih yang coba aku implementasikan. Ya biasa aja gitu. Yang lagi hektik ya biasa aja, yang lagi bisa achieve sesuatu ya biasa aja, nggak boleh berlebihan. Oke, kayaknya seru deh Mas kalau ini buat diskusi interaktif gitu, jadi kita diskusi sama teman-teman semua. Ya. Terkait pemahaman ini, atau pasti case ya, mungkin case ya, lebih seringnya case ya yang terjadi gitu ya. Mungkin teman-teman nih ada yang merasakan nggak, misalnya sering down gitu saat diminta tim internal untuk ngapain, atau diminta klien untuk ini harus selesai besok nih gitu. Ada nggak yang pernah ngerasain itu? Terus gimana cara untuk menghadapinya? Ada yang mau sharing? Klien nih, kayaknya Teh Dewi lebih menarik nih kisah-kisahnya nih. Teh Dewi ada? Gimana? Ibu Dewi. Habis dari pen ini pasti nih. Ulang lagi pasti pertanyaannya. Teh Dewi udah fokus di sini belum, atau masih nyambi agenda lain? Aku nyambi bikin tas nih. Iya. Bikin tas. Oh, bikin tas mah nggak apa-apa, nggak meeting kan yang penting. Oke. Mau tanya apa nih ke Teh Dewi? Ya, aku nggak tahu ya, Dewi golongan orang yang mana gitu. Yang makan bubur diaduk, bukan, yang resume virtu atau eulogi virtu. Yang ini, Wi, kamu pernah nggak, Wi, merasakan down atau senang banget gitu? Yang down dulu deh, yang ada hubungannya dengan project yang pernah kamu handle gitu. Sering nggak merasakan itu? Wah, gitu. Kata-kata wah. Gitu. Gimana ya? Kayaknya pernah deh kalau misalnya senang. Enggak senang sih, tapi lebih ke lega gitu. Akhirnya gitu. Down juga pernah. Kayak, aduh,
isu lagi gitu. Aduh, klien mention lagi, aduh apa lagi sih ini gitu. Itu juga pernah. Leganya kalau misalnya kliennya yang biasanya rame tiba-tiba diam gitu, berarti aplikasinya lagi aman-aman aja. Nah itu lumayan kayak nggak ada isu nih. Ya, tapi kamu pernah berlatih nggak untuk ya kalau ada sesuatu yang bikin down tuh aku harus ngapain sih biar tetap stabil gitu? Pernah belajar atau ingin tetap stabil kayak gitu? Kalau belajar enggak sih, tapi lebih ke ngontrol aja, kayak sering tarik nafas gitu kalau sekarang. Kayak tenang gitu. Meditasi. Jadi kayak lebih semangatin diri aja gitu. Kamu bisa kok gitu. Gak usah nyerah, kamu bisa. Lebih ke gitu sih. Oke, makasih Teh Dewi. Nah ini Mas, kan kita masih hangat-hangatnya anak magang ya. Aku pengen deh Vira nih yang ada, sebenarnya mau nyari Haki juga. Safira deh, Safira Junior. Safira Junior. Oke. Aku pengen Safira deh yang sharing di sini mumpung banyak teman-teman magang nih yang bisa dengerin agenda hari berkualitas yang terakhir ini. Mungkin Mas Diki bisa bantu pancing pertanyaannya, Mas. Ya, jadi aku juga sempat memikirkan Safira ya. Jadi kan Safira lagi di komando nih. Aku pokoknya aku limpahin semua Fir. Nah, aku sempat tanya ke Safira, kamu happy nggak Fir? Nah, bisa diceritain nggak Fir perasaanmu? Ya kita ngomongin geologi Virtu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya apa sih? Ya yang soft skill lah. Apa ya? Aku nggak nemu istilah yang tepat. Intinya perasaanmu saat menjadi analis membantu proyek komando piloting. Aku tuh setuju sama kayak Mbak Dewi tadi sih, kayak apa ya? Kan kalau misalnya lagi bukan down sih, kalau misalnya kliennya nggak nge-tag aku atau nggak komplain lah gitu, aku ya lega banget gitu rasanya. Tapi kalau misalnya udah lega gitu, terus tiba-tiba ada yang nge-tag ini kenapa, terus kayak apalagi sih ini kayak gitu. Ngecek lagi kayak gitulah Mas. Ya, perasaanmu ini nggak, emosimu merasa terombang-ambing gitu nggak? Wah, senang, wah, duh, ngedrop, wah. Gitu. Ya, kadang sih, Mas. Ya, kalau dari ini, buku ini ya kepengennya, cita-cita buku ini tuh untuk mengajarkan kita sih. Ya biasa aja, kalau ada nggak ada isu, oh ya ada isu. Terus kalau ada isu, oh ada isu gitu. Nah, itu menurutku yang bisa menjadikan kita untuk melatih manajemen stres ya, termasuk itu sih. Jadi kita juga harus mikirin geologi Virtu nih, kita juga harus mikirin soft skill kita menjadi seorang yang tidak stabil emosi, yang stabil emosinya, yang tidak mudah terprovokasi, yang tidak terlalu gegap gempita merayakan selebrasi gitu sih. Mungkin kalau kerjanya, karena kalau terkadang ya kalau kita senang banget, ya itu malah juga ada potensi kita bisa susah banget gitu, sedih banget gitu. Tapi kalau kita biasa aja, ya untuk sedih itu bisa menjadi lebih range kurvanya itu lebih sempit gitu. Gitu sih. Oke, menarik nih Vira. Tapi memang itu ya Mas ya, maksudnya masukan dari klien, komplain dari klien tuh benar-benar kayak bikin deg-degan banget gitu ya buat teman-teman analis sendiri gitu ya. Sebagai Mas Diki yang sebagai mendampingi, yang selalu mendampingi kayak gitu. Ya, deg-degan sih, ya itu tadi tergantung karakter masing-masing ya. Tapi ya harapannya itu tetap objektif dan profesional sih. Jadi ya ketika ada yang nggak sesuai, ya udah kita objektif, alih-alih daripada kita menekuri itu terus, wah kok aku salah analisanya, kok user nggak sesuai ekspektasinya, ya kita
fokus aja dengan apa yang terjadi. Kalau nggak sesuai, ya jangan sampai itu bikin deg-degan, jangan sampai itu bikin drop, tapi harus fight terus. Oh, kok nggak sesuai? Kenapa? Terus apa yang salah, apa yang terlewat? Terus apa yang harus kita lakukan? Jadi apa namanya, frekuensi kerjaannya itu cepat tek 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 daripada kita lama menekuni kesalahan sih. Yang itu sih yang harapkan, karena dulu aku juga sempat dalam fase itu, gitu, pernah dalam fase itu. Ketika mengerjakan project, wah nggak sesuai, wah requirement-nya berubah, ya jadi down, jadi nggak semangat. Padahal itu malah merugikan kita rugi waktu, rugi tenaga untuk bersedih-sedih ya, untuk berkecewa hati itu. Ya mending kita langsung fight lagi, fokus apa requirement yang tepat nih, kenapa aku kemarin salah. Gitu. Karena analis ini berpengaruh banyak ya ke tim ya. Kalau analisnya down gitu, nggak bisa produksi task, nggak bisa testing, wah programmernya bakal kesusahan nanti. Oke, semangat nih buat tim analis nih, semangat. Terus ini sebenarnya menarik juga sih, Mas Diki mengatakan tadi, kalau Kak Dewi tadi kan maksudnya menemukan apa ya, karakter klien yang beraneka ragam kayak gitu ya. Terus kalau Safira, ya dia sudah mulai menata mentalnya ketika dia masuk di magang, dia masuk ke berbagai project, ya dia tahu cerita-ceritanya. Kalau Mas Diki sendiri kan sebenarnya ini ya, banyak menghandle project ya Mas ya. Kadang kalau pas apalagi meeting gitu, ditanyain ini Mas Diki mana, oh lagi pindah ke sebelah. Nah, gimana sih kalau dari Mas Diki sendiri memposisikan Mas Diki dengan keadaan sekarang ya sebagai supervisor ataupun PM yang sekarang yang menghandle berapa project Mas sekarang Mas? Kayaknya banyak banget ya. Berapa ya? Banyak. Nah, kalau kayak gitu gimana nih Mas untuk Mas Diki sendiri? Semisal nih di project dua project ini Mas Diki lagi sedang dijunjung nih, wah projectnya berhasil dan lain-lain, tapi mungkin ada di 3 project lainnya ini sedang down nih kayak gitu. Ya, ya kalau mikirin kerjaan tuh kadang sampai di ini ya, sampai bangun tidur gitu, itu kadang langsung mikirin ini mau ngapain aja gitu. Nah, jadi kadang kita itu stres atau tertekan itu karena kita mikirin doang tapi nggak ngerjain. Itu yang aku pengalamanku ya. Kita tuh mikirin, wah ini misalnya di project modelnya harus menganalisa, di komando harus ngelayanin user, harus bikin presentasi buat hari berkualitas, harus bikin dokumen. Ya kalau dipikirin terus, semakin banyak dan semakin berkembang gitu. Dan itu semakin memberatkan kita. Nah, kalau cara aku sih, kalau lagi mikirin banget gitu, tapi nggak kerja ya, nggak di depan laptop, yang mending diabaikan dulu lah. Nah, nanti mikirnya lagi kalau di depan laptop, mungkin sebelum buka tele ya, ini kalau bagi teman-teman analis ini bahaya nih kalau udah buka tele, pasti terinterrupt gitu, terdistraksi. Sebelum melakukan itu, teman-teman buka ini dulu deh, catatan gitu. Kalau aku pakai Google Keep sih, pakai Google Keep, pikirin dulu apa yang mau dikerjain, tapi mikirinnya sebisa mungkin jangan waktu mau tidur, jangan di saat nongkrong gitu, ntar jadi ngaso gitu. Lagi nongkrong mikirin, wah belum bikin dokumentasi, wah besok UIT, nah, atau mau tidur jadi begadang, jadi insomnia. Jadi mikirinnya itu ya benar-benar di depan laptop aja, kita mau ngapain dulu, eksekusi satu persatu. Jadi saranku jangan terlalu dipikirkan sih, tapi dikerjain aja gitu. Kalau dikerjain aja nanti bakal seneng. Mungkin teman-teman kalau mau kerja akan merasa, wah hari ini mau ngapain nih, dikumpulin semua, males gitu. Itu malah bikin malas. Coba mikirinnya itu di saat udah mandi, udah sarapan, kita udah ready to work, udah ready untuk kerja, baru mikirin, lalu langsung dieksekusi. Itu akan memperingan pekerjaan otak kita sih, dan hati kita ya. Gitu. Kerjain aja ya Mas ya. Kerjain aja. Oh, dipikirin dia nggak akan berkurang, benar. Iya. Stres iya. Iya. Terus aku pengen Mas Randi yang sharing, karena di sini Mas Randi sebagai ini ya, satu-satunya UI UX ya. Cek Mas Randi ada.
Hadir, Bu. Oke. Mas Randi kan ini sebagai satu-satunya UI UX gitu kan. Dan bahkan di sini pun di luar tim project ya, misalnya kayak tim bisdev, terus saya, HCD kayak gitu kan kadang ngerusuin Mas Randi nih, nggak tolong Mas buatin desain ABCDE kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Randi sendiri gimana nih untuk berdasarkan pemaparan dari Mas Diki ini, materi yang dipaparkan oleh Mas Diki ini? Iya. Kalau aku teratur sih, Bu. Apa ya? Diteraturin aja gitu semuanya. Gimana tuh buat teratur? Ya, apa namanya ya, kalau misalkan numpuk-numpuk ya skala prioritas aja sih. Oke. Kadang di luar ekspektasi gitu. Datang tasnya kan di luar ekspektasi gitu. Ya kalau aku memang tipikal orang yang nggak terlalu panikan sih, jadi santai aja. Wah, mantap. Gitu. Jadi santai aja ngadepinnya, ya selesai apa yang misal aku lagi ngerjain dashboard sekarang, terus lihat collab ternyata ada task baru gitu muncul yang di luar project ini, project A misalkan. Nanti disuruh desain yang project B gitu. Aku selesaiin yang A dulu baru ke project B biasanya. Tapi gimana tuh? Misal gini nih, kan kadang aku kok pas lagi buru-buru itu kan kayak, Mas, sebelum jam 12 ya, kayak gitu. Padahal aku baru ngomongnya misalkan jam 9 pagi, kayak gitu. Itu gimana? Oh iya, itu disesuaikan aja, Bu. Misal desain dashboardnya ya hari ini harus selesai gitu. Ya diburu-buruin aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan, kan sebenarnya aku juga, apa namanya, kadang-kadang punya waktu tertentu gitu. Misal bikin desain ini kira-kira habis berapa menit kayak gitu. Bikin desain ini kira-kira habis berapa menit. Nah, itu bisa ditakar sebenarnya. Lebih kayak gitu sih. Jadi semuanya rata-rata alhamdulillah sih on time desainnya. Jadi nggak usah panik sih. Kalau aku yang pertama kali nggak usah panik, jalanin aja. Terus ya kalau udah tahu berapa lamanya ya tinggal dikerjain dan skala prioritas aja sih. Oke. Nggak panik. Mas Randi ini kan udah mau 1 tahun ya. Mas Randi kan juga sama kayak saya di akhir-akhir tahun gitu masuknya. Apakah dalam mau 1 tahun ini, dalam waktu yang sudah sejauh ini, Mas Randi juga memang belum pernah merasakan ini ya, maksudnya kayak diburu-buru dan akhirnya harus bingung gitu mau ngerjain yang mana kayak gitu? Pernah, kalau diburu-buru malah sering, tapi ya balik lagi Bu, emang kayaknya aku tipikal orang yang santai kali ya. Jadi santai kerjain, alhamdulillah selesai gitu. Walaupun ya kadang sampai malam gitu sih. Terus juga apa? Tipikal yang nggak bisa lihat di Tapworks itu ada yang apa? Ada yang dudet kayak gitu sih. Kadang-kadang misal tanggal 3 gitu, harus selesai ya, harus selesai tanggal 3 gitu. Jadi nggak pas besoknya nggak ada yang merah kayak gitu sih. Harus kosong, pokoknya besok tuh harus kosong gitu. Iya. Ini ya berarti sama kayak yang dikatakan Mas Diki tadi ya, maksudnya kalau emang banyak ya udah dikerjain aja, juga pasti akan selesai kok gitu ya. Betul. Ya gak usah panik sih, intinya itu aja. Dan pertama gak usah panik, kedua jangan merasa tertekan gitu. Karena memang sudah bagiannya gitu Mas Randi ya. Betul, karena udah amanah juga Bu sebenarnya. Mantap nih mindsetnya. Iya, Mas Randi ini juga termasuk ini ya, salah satu karyawan yang sering nagih pekerjaan gitu. Jadi entah itu ke PM atau supervisornya atau ke saya gitu, Mbak lagi nggak ada kerjaan nih. Padahal ya ada 1 atau 2 tapi sudah merasa mungkin ini bakal selesainya sampai jam 12 siang, berarti jam 1 saya nggak ada kerjaan. Nah, dari situ Mas Randi udah info duluan, minta kerjaan kayak gitu. Iya, Menarik nih Mas Randi nih. Thank you Mas Randi. Ini kayaknya BizDev juga ini ya Mas ya, mengarah Mas ya kan. BizDev kan mengontrol 2 ya, ke klien juga ke internal gitu ya. Pas Rugi langsung keluar. Cepat banget. Oke deh, Teh Harin nih wakilnya Pak Sugi, tapi Teh Harin lagi ngurusin Excel tadi nih.
Teteh, Ya, Mbak. sudah fokus di sini apa masih di Excel? Sebenarnya nggak ngikutin sih tadi pas awal-awal, tapi Oke, berarti tugasnya Mas Diki buat menjelaskan kemudian. Ya kan udah di Arin bisa record. ini. Cuma Silakan tadi nih. aku jadi tahu juga sih tadi Mbak Nurul kan nge-share yang Randi ya. Ternyata suka minta-minta kerjaan. Wah, kayaknya dari Bisep nih banyak yang akan mungkin bisa di-share nanti ke Randi. jadi tahu. Siap-siap Mas Randi habis ini diterangkan Diki nih, Gigi Teh Arin. Mas Diki bantu ini dong, bantu menjelaskan lagi dong, biar Teh Arin sharing dari sisi BizDev, biar sama-sama tahu. Aku juga penasaran sih kalau dari sisi BizDev tuh pernah nggak Mbak Arin Mbak Arin sih di BizDev itu merasa dikejar, ya entah dikejar klien, entah dikejar deadline atau tim internal gitu, sehingga Mbak Arin merasa down gitu atau merasa terpuruk, wah kok banyak banget pekerjaan gitu. Ya. Pernah sih kayaknya. Ya pernah sih, paling kalau misalnya saat saat dikejar tapi kita juga nggak bisa ngelapain, misalnya nunggu pihak lainnya juga gitu. Jadi memang dari pihak yang lainnya lama atau kayak nggak bisa, ya udah kita harus coba nunggu gitu, tapi yang lain-lainnya ngejar juga kayak gitu sih yang kadang bikin bikin bete kayak gitu. Ya, kalau menangani hal itu gimana Mbak? Itu rabbit hole sih. Ini ya sesuatu yang menunggu keputusan pihak lain ya. Iya. Itu gimana Mbak? Ya mau nggak mau dikejar, cuman kalau enggak kadang sebisa mungkin akhirnya nyari jalan-jalan lain. Tapi kalau udah nggak ada ya gimana lagi, pasrah, akhirnya confirm. Jadi misalnya kitanya confirm balik ke pihak sananya dan lainnya dengan berbagai alasan-alasan. Biasalah kalau BizDev harus pintar jadi 1000 alasan kayak gitu. Oh gitu ya. Perlu bisa ditiru. 1000 alasannya ya, mencari 1000 alasannya itu ya Mas. Iya. Oke, terima kasih Teh Arin. Penasaran nih sama kalau dari direksi gimana? Cek Pak Sugi ada Pak? Ini yang pertanyaan apa nih? Nah, gini nih, mungkin nanti pertanyaan dari Mas Diki. Cuman saya memilih Pak Sugi karena di sini kan Pak Sugi menghandle beberapa divisi ya. Pasti akan ada dari HCD ada case sendiri, BizDev sendiri, kemudian sales sendiri, kemudian belum lagi yang Pak Sugi dengan atasan Pak Sugi, dengan CEO, kemudian Pak Sugi dengan klien gitu sih Mas Diki kalau dari aku. Nah, terkait pertanyaan dan penjelasannya mungkin Mas Diki bisa bantu. Iya Mas, intinya pernah nggak sih Mas merasa tertekan gitu ya? Kalau Mas Sugi kan ya bisa dibilang tim senior ya, senior kita gitu. Nah, Mas Sugi pernah nggak sih dalam bekerja itu merasa tertekan atau merasa down atau merasa ada yang nggak beres terus tertekan gitu, terus down, dan gimana sih cara mengatasinya Mas? Oke ya, mungkin pertama aku nggak sepakat sih dengan teori yang mengatakan multitasking itu jelek gitu. Oke. Karena aku sendiri mengalami ya, kerjaanku tuh nggak bisa kalau nggak multitasking gitu. Ya artinya aku punya kerjaan sendiri, apa yang harus aku kejar. Di sisi lain aku harus mengontrol tim, mengontrol BizDev, mengontrol yang lain, mengontrol project runningnya gimana gitu, mengontrol tagihan dan jalan belum, ada yang project baru mau harus di follow up dan sebagainya. Jadi kalau ada yang bilang memang multitasking itu nggak baik gitu, itu ini sih hanya berlaku untuk tim yang memang dia hanya punya kerjaan sedikit gitu ya, dia fokus ke itu aja. Itu artinya ya dia bisanya dia nggak multitasking. Terus caranya terkait problem ya, jadi problem itu selalu ada ya, tapi kan kita kerja itu kan nggak sendiri gitu. Ada tim, ada atasan, ada partner gitu. Tim itu artinya yang bisa kita delegasikan. Terus partner ya
rekan sejawat kita ya, setara kita itu kan bisa berbagi kerjaan. Terus ada atasan ya, atasan itu kan kalau udah nggak bisa ngapain ya kita jangan menanggung sendiri gitu, jangan membuat kita jadi jelek karena kita bisa minta bantuan ke atasan. Jadi masing-masing bisa ditempatkan ya pada posisinya ya, kapan harus supaya mendelegasikan ke tim, kapan harus berkolaborasi dengan partner kita yang sejawat gitu, terus kapan harus minta bantuan ke atasan. Jadi kan kalau tadi dibilang problem ya sebisa mungkin problem itu harus kita selesaikan kita sendiri gitu. Tapi jangan lupa itu kita selalu ada constraint waktu, constraint pikiran, constraint kemampuan dan sebagainya ya. Jadi kalau kira-kira nggak mampu ya segera di-raise gitu. Lapor ke atasan, Pak, ini nggak bisa, nggak mampu gitu. Itu lebih baik daripada nanti ditagih gitu, udah injury time, udah waktunya mengumpulkan lah. Tapi baru bilang belum beres Pak, kemarin sibuk ini, kemarin nggak bisa. Itu sudah sangat berbahaya sih. Artinya nggak achieve tapi baru ketahuan terakhir gitu. Udah nggak bisa nolongin, artinya kalau udah kronis ya tinggal nunggu ini aja, tinggal nunggu waktu matinya, nggak ada pertolongan lagi. Itu sih. Oke. Oke, Pak, minta motivasi dong, Pak. Maksudnya selama ini kan gini ya, apakah karena kekurangan jam terbang, apakah karena masih sedikit kasus-kasus yang dialami, saya merasa masih kayak ya yang seumuran saya ataupun rekan-rekan yang masih 2 atau 3 tahun di atas saya pun masih merasa kayak ini tuh kewalahan, ini tuh capek gitu loh. Tapi di sisi lain, saya lebih mengarah ke Pak Sugi ya, karena Pak Sugi di sini megang beberapa divisi sekalipun masih kelintas gitu ke checking project gitu, ininya sampai mana, bahkan Pak Sugi melakukan penagihan ke project leader dan juga tech lead kayak gitu kan. Jadi tuh kayak ini tuh banyak banget sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau dari sisi Pak Sugi sendiri gimana sih Pak dalam memanage dari tanggung jawab sekaligus pekerjaan yang harus Pak Sugi selesaikan sendiri itu? Oke, mungkin ini sharing juga ya. Ini kan kalau saya kan udah berpindah dari berbagai industri ya, berbagai posisi, dan berbagai tipe, mulai dari user, mulai dari vendor. Dan pengalaman yang pernah saya alami adalah saya pernah resign karena saya nggak ada tantangan lagi. Jadi ketika teman-teman di sini masih ada tantangan, masih ada yang dikerjakan, masih bernilai, itu tolong teman-teman memanfaatkan ya, itu kesempatan yang dulu nggak saya dapatkan di tempat saya yang dulu, sehingga saya harus cabut gitu. Jadi kalau teman-teman merasa sudah gitu-gitu aja gitu, udah santai, slow down, kerjaan ya gitu aja ngalir dari Senin sampai Rabu Kamis, ya kayak roda muter aja, itu waktunya di muter, nanti jam berapa lah kembali ke tempat yang sama, besok lagi ngerjakan yang itu lagi gitu. Jadi itu tolong, berarti tanda-tanda teman-teman sudah masuk dalam comfort zone kalau orang bilang. Jadi itu yang sangat saya hindari. Jadi ketika saya memposisikan diri gitu, ya mencoba gitu melihat di sisi lain. Ketika nge-handle project, saya memang nggak incas secara langsung ya, mungkin di project project yang Java itu biasanya polanya gini ya. Kalau polanya saya itu Dev kan sebagai inisiator ya, saya ikut di awal-awal penawaran sampai goal, terus di awal-awal saya masih dampingi gitu. Terus habis itu pelan-pelan saya lepas gitu. Kayak pen mungkin dulu awal-awal saya mendampingi gitu, sampai saya diskusi dengan user, tapi saya libatkan tim realnya gitu. Sambil saya dampingi, udah berjalan baik, habis itu saya lepas gitu. Tapi saya masih memantau gitu. Jadi kalau dari saya, coba teman-teman menambah jam terbang, bukan hanya apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sebagai tester ya, cobalah melihat dari sudut pandang
analis gitu. Coba kalau aku dari analis bakal gini. Itu kan akan menambah kosakata, menambah apa ya, pengetahuan teman-teman ya. Terus teman-teman analis gitu. Coba melihat sudut pandang sebagai programmer. Cari-cari referensi terus terkait dengan coding, cari referensi terkait dengan optimasi database dan sebagainya, itu akan memberikan insight tambahan gitu sebagai seorang analis yang kemampuan teknikalnya ada. Itu sih, jadi kalau saya bersyukur gitu bisa terjun di banyak posisi gitu. Mulai dari pernah jadi programmer, terus pernah jadi user, pernah jadi analis, sekarang pindah ke non teknis tapi tetap bisa secara intensif juga menghandle hal-hal teknis. Jadi pesan saya, jangan batasi diri ke pro teman-teman. Betul. Oke, terima kasih Pak Sugi. Bener ya Mas Diki ya? Sepakat Mas Diki ya? Iya, sepakat tambah. Dulu awal aku masuk tuh Mas Diki PM ya? Iya nggak sih? Iya kan? Iya, dulu analis. Oh iya, analis dulu ada yang benar-benar analis, terus ke PM, terus akhirnya dia supervisor gitu ya. Mau coba apa lagi nih Mas Diki? CEO. CEO, amin. Pak Sugi Pak Wisnunya lagi muncul. Langsung di dekat Pak Wisnu. Oke, menarik nih. Jadi perbanyak tantangan kita semua ya, dengan kita punya banyak tantangan kan kita jadi menambah wawasan, menambah pengalaman. Jadi kita nggak tahu ke depannya, siapa tahu hal baru yang baru kita pelajari ini justru akan mempermudah kita di waktu yang akan datang seperti itu. Oke. Mas Diki mau siapa nih? Kan dari tadi udah aku nih. Apa nih? Kira-kira ada siapa di sini yang kira-kira menarik untuk sharing ceritanya? Siapa ya? Siapa? Bingung. Oke, kalau tadi ada Safira Yuniar, di mana Safira ini magang dan akhirnya dilanjut kontrak. Aku kepo dengan Mas Riki, Kang Riki Febriansyah. Ada Kang Riki? Ya, halo Mbak. Halo. Nah, kalau Kang Riki ini kan magang, terus selesai, terus akhirnya datang lagi ke Javon itu sama temennya ya, Kang Riki ya? Iya, betul. Tapi yang lolos malah Kang Riki nih, gitu kan. Kalau dari sisi Kang Riki sendiri gimana nih? Dari yang prosesnya, progres karirnya dari yang magang sampai dengan kembali lagi ke Javan itu gimana nih? Berdasarkan materinya Mas Diki. Waduh, kayaknya Kang Riki udah ngomong tapi nggak denger deh. Cek. Mas Diki dengar nggak ya Mas suara aku Mas? Dengar. Kayaknya Mas Riki ya dia bilang. Mas Riki nih. Iya nih, dia open mic soalnya, tapi nggak ada ini. Halo, Mas Riki ada? Ada 2. Ya, akhirnya. Dia proses. Masuk lagi deh. Halo. Barusan gue putus. Oke, silakan. Gimana tadi pertanyaannya, Mbak? Berdasarkan dari pengalamannya Mas Rizky ya, yang dari magang di Javan, kemudian selesai, kemudian balik lagi ke Javan, itu gimana sih
kalau diceritakan terkait kesibukannya, terus membagi, memanage gitu berdasarkan dengan materi yang dijelaskan Mas Diki sore ini. Kalau pengalaman aku sih ya sampai saat ini aku jelasin dari magang sampai sekarang aja. Kalau dari magang ya alhamdulillah aku dapat senior yang emang baik banget, terus dapat insight yang luas banget, sehingga ketika aku dapat tekanan pun ya alhamdulillah mereka yang bantu gitu, mereka yang bantu mereka yang bantu apa kesulitannya, sampai ya akhirnya aku bisa nikmatin suasana di magang itu sampai akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke Japan itu karena aku yakin di Japan insight-nya banyak banget, terus ilmu baru pun pasti banyak banget di Japan dibanding dari aku magang, aku rasa. Jadi sampai saat ini ketika ada tekanan ya insya Allah aku udah terbiasa sih, Mbak. Tekanan yang seperti apa sih yang dimaksud Mas Riki gitu? Misal ketika ya aku dapat task, terus aku kira itu sulit dan itu harus selesai hari ini, terus atau apapun itu dari klien, ya banyak senior yang bantu itu gitu. Jadi ketika ya bantu, entah itu motivasi, entah itu secara teknis, entah itu apapun. Jadi ketika ada tekanan dari misalkan klien, ya aku tahu cara ngadepinnya gimana. Oke. Semoga selalu begini ya. Ini tanda kutip nih, soalnya baru beberapa bulan. Semoga besok di bulan-bulan seterusnya tetap semangat gini ya. Curiga ya, saya. Insya Allah, Mbak. Oke, makasih Kang Riki. Aduh, Akang. Ya. Mau kepo sama Bu Reni dong. Cek Bu Reni ada. Cek Bu Reni. Halo, hadir. Oke. Nah, mau sharing dong Bu, kan kemarin ini sebelum full di Javan kan Bu Reni sempat membagi waktunya dalam 1 bulan itu, di mana harus membagi antara perusahaan sebelumnya dengan Javan yang harus berbarengan gitu. Nah, gimana sih cara Bu Reni memanage itu, kemudian memanage emosional dari diri Ibu juga kayak gitu? Pengalamannya sangat luar biasa sih. Untuk pengalamannya sih sangat luar biasa. Maksudnya membagi waktunya sangat luar biasa. Jadi ketika kita setelah selesai dari satu pekerjaan harus mengerjakan pekerjaan yang lain gitu. Pokoknya target pekerjaannya itu harus selesai gitu. Karena kan tanggung jawabnya juga besar kan. Kata orang Jawa sih apa ya, kedabikan. Tapi selesai gitu. Berarti tetap memaksimalkan untuk selesai gitu Bu ya? Iya, gimana pun caranya selesai, karena kan itu kan merupakan tanggung jawab kan. Apalagi kemarin itu transfer learningnya cuma 1 minggu terus harus bisa semua, Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah semua bisa dilalui dengan baik. Tak ada usaha, tekad, doa terutama. Gitu sih Mbak. Oke. Berarti semakin hari semakin terlatih gitu Bu ya dengan kesibukan ini ya. Iya. Beda nggak Bu sibuk dari perusahaan sebelumnya terus sekarang Ibu berada di perusahaan IT gitu? Beda ini ya, kalau misalnya di properti kan lebih banyak ketemu dengan orang gitu, tentang payment, pembayaran, tentang pengeluaran. Kalau perusahaan IT kita harus dituntut untuk mengikuti ini seperti absen, harus ini timesheet, register, gitu. Terus harus menulis. Aduh, aku nggak pernah menulis. 4 minggu sih ada menulis apa ya? Nah, ya kayak gitu. Gitu sih, harus banyak beradaptasi gitu. Oke. Tapi kan dengan menulis Ibu menolong orang lain tuh. Orang lain membaca tulisan Ibu jadi tambah pengetahuan lagi gitu. Iya sih. Tapi menulis tuh
menyusun kata-kata tuh lebih sulit tuh Mbak daripada menyusun angka. Orang finance nih. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, Mas Diki. Kayaknya aku cukup deh ini beberapa tim yang ini nih, yang sekiranya sendiri dan berbeda gitu. Kalau dari Mas Diki semisal ada, silahkan. Ada lagi nggak? Udah sih Mbak. Udah ya? Udah banyak. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau teman-teman kepo dengan teman-teman yang lain yang tidak saya atau Mas Diki minta untuk sharing? Boleh loh. Ada? Magang. Yang magang baru udah open mic belum ya? Belum, Pak. Tanyain dong, under pressure nggak? Merasa tertekan nggak? Gitu. Oke, aku mau ke Mbak Vira dulu deh. Nih, mantap nih. Teteh Vira. Kok tadi ada Mbak Safira, ini ada Teteh Vira. Ya. Aduh, kecil banget Teteh. Bisa digedein volumenya? Suaranya? Ya. Nah, oke. Oke, kalau dari Teh Vira nih, gimana nih? Sudah 1 bulan ya Teh Vira ya? 1 bulan? Enggak, belum sih. Udah ya, sebulan ya? Gimana nih pengalamannya di Javan terkait tekanannya, kemudian memanage waktu, memanage emosi, memanage stuck dari Teh Vira sendiri. Sharing dong. Karena baru 1 bulan, terus juga awal-awal kaget sih, kayak dikasih task kayak gitu. Terus ada due date-nya juga. Awal-awal kaget, tapi kesini-sini udah lumayan bisa terbiasa gitu, memanage waktunya. Oke. Kalau terkait pekerjaan yang diterima nih, gimana? Karena kan kemarin-kemarin sempat ada di 3 project. Tapi sekarang kayaknya bakal di 1 project gitu sih. Kemarin-kemarin lumayan. Gimana tuh pengalamannya di 3 project tuh? Pusing nggak Teh? Pengalamannya ya gitu Mbak. Loh, gimana? Ya kan aku cuma di tester sama user guide doang. Tapi ya lumayan Mbak. Lumayan sibuk? Lumayan pusing? Lumayan pusing. Oke. Semangat terus, Teh Vira. Selanjutnya, ini deh, sama yang LDR deh. Sama Mas Fajri nih. Magang baru tapi masih di Bengkulu. Cek, Mas Fajri. Iya, halo Mbak. Halo, oke. Mas Fajri ini ya, 5 hari ini ya, 5 hari per hari ini ya? 4 ya? 4 hari. 1 September. Oke. Gimana nih kalau dari Mas Fajri, awalan Javan memberikan training, memberikan perkenalan, memberikan task mungkin yang sudah diberikan ke Mas Fajri, gimana nih? Apa yang dirasakan? Ya, untuk selama saya 4 hari ini ya Mbak, kayaknya nggak ada masalah sih, soalnya nggak terlalu padat juga jadwalnya. Jadi belum ada merasa tertekan atau merasa apapun. Oke. Mau merasakan tertekan? Mas Diki? Mungkin bisa dicoba. Wih, mantap. Ditantang nih. Soalnya dulu juga ada sering. Oke. Kalau dari Mas Fajri nih selama ini pernah nggak sih mengalami yang di satu waktu tuh benar-benar sibuk banget kayak gitu sampai bingung untuk memanage itu bagaimana? Pernah sih Mbak. Misalnya nih ya, saya lagi di luar, terus tiba-tiba ada yang minta bantuin gitu, minta kerjain proyeknya.
itu malam-malam tuh dia maunya malam itu juga. Nah, itu merasa tertekan banget. Mau pulang juga nggak bawa laptop. Jadi bingung itu mau ngapain. Akhirnya ya ditinggalin. Caranya ini. Oke. Apa sih harapan Mas Fajri buat magang di Javan? Apa yang dipengen sama Mas Fajri nih? Kalau saya sih ingin mencari ilmu yang banyak ya, cari wawasan yang baru sama ingin cari relasi Mbak sama Javan. Oke. Harapannya setelah selesai magang dari Javan apa? Apa yang didapat? Ya mungkin kalau kinerja saya bagus bisa dikontrak juga. Oh, beneran nih, siap nih. Siap apanya, Pak? Siap ya, kalau misal kinerjanya bagus, siap dikontrak di Javan? Insya Allah siap. Oke, rasakan dulu bekerja di Javan ya. Iya. Oke. Mas Diki boleh nih mau tanya ke siapa nih? Masih ada 3. Dina udah belum tadi? Dina masih meeting nggak? Enggak, belum. Dina belum dan sudah tidak meeting. Aku penasaran juga nih. Ke kantor dong. Yuk, Dina boleh open mic. Aku mute deh. Halo, Din. Iya, halo Mas. Ya, aku mau tanya dong, gimana kondisimu ya di Javan sampai seminggu ya, baru seminggu ini. Baru 4 hari Mas. Iya, 4 hari ini. Langsung diceburin ya di Modena ya, diajak meeting. Gimana? Agak panik sih sebenarnya Mas. Ya. Cuma paniknya takut yang masukin saya ke dalam project ini, mereka berharapnya tinggi tapi kan nggak sesuai ekspektasi gitu. Kesiapan nih, khawatirnya ke tim atau ke klien? Ke tim, ke klien juga. Apa tadi kekhawatirannya yang dikerjakan nggak sesuai ekspektasi? Ya. Gampang sih caranya ditanyain, ini udah sesuai ekspektasi belum? Kalau belum, ya nanti dibantu untuk improve. Tapi kalau keresahannya ekspektasi, yaitu tadi di sesi jam 1 sama Pak Indra ya diajari rabbit hole asumsi ya. Nah jadi untuk kan ada 3 jadinya kuncinya asumsi, hipotesa, pembuktian, dan PIC, siapa yang bisa menentukan hipotesa itu benar atau salah. Ya udah kalau takut sesuai ekspektasi atau enggak, ya bikin hipotesa dulu, dibuktikan, terus ditanyakan siapa nih kira-kira yang bisa memvalidasi ekspektasi yang kamu buat ini sesuai dengan standar atau sesuai dengan permintaan. Gitu aja. Jadi harapannya di Dina ini aku berharap bisa bantuin banyak di Modena, bantuin Mbak Anita juga. Jadi ya fight aja, nggak usah takut. Ya kalau nggak tahu tanya, kalau bingung tanya. Jadi jangan sampai ini ya, Din, jangan sampai takut. Ya kerja nggak boleh sambil takut, harus semangat sih. Iya Mas. Udah Mbak. Oke. Magang HCD dong, ditanyain dong. Magang HCD yang melatihnya cuti, Pak. Yang Lukmannya izin KKN ke Gunung Kidul. Jadi nggak ikut, Pak. Besok deh, Pak. Minggu depan ngisi mereka. Oke, cukup. Masih ada permintaan lagi? Udah sih. Cukup ya. Oke deh. Oke, Mas Diki. Cukup juga deh dari saya juga. Mas Diki tadi yang buka, Mas Diki yang ngisi, Mas Diki yang nutup. Mandiri ya di sini ya. Iya dong, betul. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf kalau banyak salahnya karena ya itu bukan bidangku sih ngomongin karakter ya, tapi
lagi belajar itu juga, semoga yang bermanfaat tolong untuk dimanfaatkan, yang tidak bermanfaat tolong untuk disingkirkan. Terima kasih, semoga bisa mengimprove lagi diri kita ke depan akan lebih baik. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.